Apakah Anda merasa seorang diri? Atau hancur hati? Atau Anda stres? Atau Anda putus asa? Selama kita hidup, pasti ada masalah. Jangan menyerah, masalah boleh datang, tetapi jangan biarkan masalah menghancurkan kehidupan Anda. Karena itu, saksikan New Life Setiap hari Jumat jam 11 malam, hanya di stasiun kesayangan kita, hanya di Batam TV. New Life. Batam TV, Jembatan Hati. Sesuatu yang besar sudah terjadi Sedang terjadi dan akan terus terjadi. Selamat malam pemirsa setia New Life. Kita berjumpa lagi di acara yang pastinya akan merubahkan kehidupan Anda, New Life. Gimana kabar pemirsa pada malam hari ini? Kami yakin dan percaya kita selalu dalam keadaan yang luar biasa, dahsyat dan mantap, sebagaimana siaran New Life pada malam hari ini. Ya pemirsa, siaran ini kami kemas secara langsung. Pemirsa dari Batam TV, pemirsa yang mau bergabung, yang mau berpartisipasi, pemirsa bisa bergabung dengan kami dengan mengirimkan SMS di 0819 081 77771. Ya, atau mungkin pemirsa pada malam hari ini sedang memiliki permasalahan apapun di dalam kehidupan Anda, baik masalah pekerjaan, kesehatan, rumah tangga, atau masalah apapun yang tidak ada jalan keluarnya, jangan ragu lagi, Anda bisa ambil handphone Anda, kirim SMS kepada kami di 0819 081 77771. Ya pemirsa, apakah Anda ini orang yang suka tersinggung, mudah tersinggung? Ya, atau mungkin sedikit-sedikit langsung marah ya. Ya, ataupun sedikit-sedikit suka ngambek-kan. Ya, atau mungkin lihat pasangan sedikit-sedikit cemburu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena pada malam hari ini kami mengangkat tema sensitif. Ya pemirsa, jangan lewatkan sedetik pun dari siaran New Life pada malam hari ini, karena kebahagiaan, masa depan yang baik dan pengharapan selalu ada untuk kita semua. Ya, kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa. Kita langsung sapa narasumber kita pada malam hari ini. Selamat malam Pak Susilo. Malam Eki. Malam Ana. Malam pemirsa rumah. Saya harus nyapa sebelah saya lagi. Malam Bu. Enggak sensi kan Pak. Jangan temanya sensi, nanti jadi sensi nggak disapa. Ya, selamat malam Bu Dita. Selamat malam semuanya, dan terutama selamat malam pemirsa setia New Life dimanapun pada malam hari ini. Ya, ini nggak sensi-sensian kan kita malam ini? Nggak dong. Karena kelihatannya Tanya temanya dulu gimana kabarnya. Ya. Kabarnya belum ditanya. Gimana kabarnya? Tentu saja luar biasa, dahsyat dan selalu mantap. Saya sensi tadi, saya nyapa dia nggak nyapa saya. Gini kompak, luar biasa memang. Kenapa Pak mengangkat tema sensitif? Untuk menguji, ada yang sensitif nggak di antara kita? Ya, ini berarti lagi diuji. Jadi saya tadi nyapa ibu itu nggak nyapa saya. Sensi nggak saya. Sangka dulu lah kita. Ya, enggak. Tema ini kita angkat karena begini, sebenarnya di satu sisi sensitif itu bagus ya, kepekaan. Kepekaan terhadap keadaan, kepekaan terhadap di mana ada orang-orang yang memang membutuhkan bantuan. Kita peka untuk hal itu bagus sekali. Namun di sisi lain banyak sekali orang yang sensitifnya itu negatif. Gampang tersinggung, mudah marah. Dan itu bisa kita temukan di mana saja, di tempat kerja, kadang di keluarga pun ada yang sensi. Kadang kita pun juga seperti itu kadang. Betul. Nah, bagaimana kita mengatasi supaya kita tidak sensi, itu dia yang menarik. Dan bagaimana kita menghadapi orang-orang yang sensi ini, nah itu yang akan kita bahas secara khusus malam hari ini. Kenapa? Karena begini, saya ketemu dengan orang yang sensi, akhirnya saya capek. Aduh, ngikutin dia tuh setengah mati rasanya, betul, gitu Pak, kan. Betul. Nah, kita buat gini salah, buat gitu salah, buat gitu salah. Semua yang kita perbuat salah di mata orang yang sensi. Makanya kita akan pelajari bersama bagaimana kita menghadapi orang yang sensi. Tapi orang sensi itu dia nyadar diri nggak sih Pak? Sadar nggak bahwa kenapa ya aku kok seperti ini? Begini, yang dia sadari adalah dia benar. Dia merasa dirinya selalu benar. Dia selalu benar dan orang lain salah ya. Iya, selalu ada alasan untuk jadi sensi. Gitu. Betul. Kenapa sih dia ngambek ya? Karena saya diperlakukan
apa yang dia lakukan itu benar. Wajar menurut dia. Itu nggak cari perhatian seperti itu ya, Pak ya? Orang seperti itu pengen diperhatikan atau seperti itu? Oh kan? iya pasti. Orang sensi itu justru dia fokusnya kepada dirinya. Kenapa sih seorang menjadi sensitif banget, yang berlebihan ya? Ya. Karena dia selalu melihat keinginan dirinya, dia fokus pada dirinya sehingga mudah tersinggung, mudah sakit hati. Kalau misalkan Heki lihat saya nggak senyum aja, saya bilang, wah Heki itu sombong sekali langsung. Senyum Padahal hanya senyum saja gitu kan ya. Jadi kamu harus senyum terus malam hari ini. Ya, nah buat pemirsa yang mungkin pada malam hari ini Anda rasa sensitif atau lagi tersinggung atau lagi marah-marah atau lagi apapun, pemirsa bisa curhat kepada kami dengan mengirimkan SMS di 0819 081 77771. Ya, tentunya ikutin terus selama kami siaran, pasti Anda menemukan jawabannya. Betul. Gimana biar saya nggak sensi? Ya. Nah, kenapa orang bisa sampai mudah sensi atau tersinggung? Kenapa itu bisa terjadi? Karena saya nggak sensi, tanyakan pada yang biasa. Tanya sama yang pengalaman. Iya. Ya, kenapa seseorang bisa sensi gitu ya? Sebenarnya ada berbagai macam hal yang bisa dijadikan alasan. Ada 1001 alasan seseorang bisa menjadi sensi. Ada yang mengatakan bahwa oh saya sensi karena orang tua saya sensi sih, jadi saya keturunan, saya ikutan jadi orang Oh, yang sensi itu keturunan juga. juga ya? Keturunan ya. Iya. Ini sudah mengalir dalam DNA saya gitu, orang tua saya juga sensi, jadi masa sih saya nggak sensi, nanti dikira saya bukan anaknya orang tua saya gitu. Ada yang bilang seperti itu, ada juga yang mengatakan bahwa oh ini faktor masa lalu, karena kehidupan masa lalu saya begitu pahit, begitu nggak enak, begitu mengecewakan saya, karena saya takut terluka lagi, akibatnya saya jadi orang yang sensitif, karena tanpa dia sadari dia memakai itu sebagai mode untuk perlindungan diri supaya dia tidak dilukai lebih lagi gitu. Iya. Ya. Sensi itu ada juga yang mengatakan karena luka yang belum disembuhkan. Terluka karena dia terluka kayak kulit kita ya, kalau misalnya kulit kita terluka, begitu kena sentuh sama orang kan bawaannya kayak pengen nonjok orangnya gitu. Iya. Jadi ada yang mengatakan bahwa luka di hatinya belum sembuh, tapi sudah kena senggol lagi gitu. Jadi dia akhirnya terkuak lagi atau lukanya itu seperti terluka lagi gitu akibat Belum dari, kering ya lukanya. ya luka yang belum kering kemudian dilukai lagi seperti itu. Tapi satu hal, kesimpulan dari apapun itu alasannya, satu hal kalau menurut saya kenapa seseorang itu bisa menjadi orang yang sensitif, itu lebih kepada karena keputusan yang dia ambil. Ya. Dia memilih untuk menjadi orang yang sensitif, memilih untuk menjadi orang yang mudah tersinggung, memilih untuk menjadi orang yang mudah marah, memilih untuk menjadi orang yang mudah disakiti oleh orang lain. Karena sebenarnya kita mau jadi orang yang gampang disakiti atau tidak, itu bergantung dari pilihan kita. Tidak ada satu pribadi pun yang bisa membuat kita sakit hati sebetulnya jika kita tidak mengizinkannya. Ya, betul sekali. Jadi Tapi sebenarnya wajar nggak sih? Maksudnya normal nggak sih orang sensi itu, Pak? Sebenarnya kalau bicara sensi yang sesuai dengan kadarnya ya, betul. itu normal. Tapi kan ada yang tidak sesuai kadarnya. Ada orang yang tidak sensi, ada orang yang sangat sensi. Nah, ini dia yang menjadi problem. Orang yang sangat sensi ini hal-hal yang seharusnya tidak menyinggung orang lain, secara logika bisa jadi ikut-ikutan tersinggung dia. Gitu kan. Dia lihat misalkan satu peristiwa yang tidak menyenangkan, Iya. dia bisa jadi marah. Padahal itu bukan urusannya dia, gitu kan. Nggak ada kaitannya gitu, Pak. Nggak ada katanya. Tapi ada juga orang yang tidak sensi, tidak peka dengan keadaan. Misalkan cenderungnya. Oh, Betul. cuek seperti itu ya. teman kerjanya butuh bantuan misalkan, dia tetap cuek, itu bukan kerjaan saya. Nggak kan? peduli. Nggak peduli jadinya. Itu Nah, termasuk dia nggak sensi gitu, Pak? itu termasuk tidak sensi. Seharusnya kan kalau kita ini kan sensitivitas itu diberikan Tuhan pada kita, anggap seperti kulit ini normal. Begitu saya rabah, saya bisa merasakan. Ya. Tapi begitu kulit ini, tangan saya ini misalkan terluka di sini, ada luka yang belum kering. Begitu disentuh sedikit, saya nggak bisa menikmati. Yang ada sakit Langsung itu, Pak. kesakitan. Padahal kalau saya rabah begini, kalau kondisi normal, enak. Ya. Bagus. Nah, misalkan saya bergaul sama Bu Dita misalkan. Nah, sehari-harinya sebenarnya normal. Tapi karena suatu saat saya sedang terluka, senyuman Bu Dita bisa membuat saya marah gitu kan. Senyum-senyum lagi gitu. Ngeri. Padahal senyumannya, orang tersenyum kan apa salahnya gitu kan. Lihat-lihat lagi kan. Kenapa dia jadi sensi? Karena
kondisi terluka ini. Nah, orang terluka ini menjadi sangat sensitif. Ya, dan Gitu. uniknya orang lain jadi selalu serba salah. Ya. Seperti tadi misalnya contohnya Pak Susilo, kenapa senyum-senyum gitu? Akhirnya kan orang jadi takut senyum gitu ya. Ya. Oke deh, mulai hari ini saya berjanji saya tidak akan senyum lagi. Begitu kita nggak senyum, kenapa sih orang itu nggak mau senyum? Cemberut-cemberut. Serba salah ya. Semua salah. Jadi apapun tetap aja selalu ada alasan untuk menyalahkan orang lain. Gitu. Iya. Nah, sama juga halnya tadi seperti contoh ya, kulit kalau yang lagi terluka itu begitu kesenggol dikit aja langsung rasanya sakit. Gitu. Betul. Tapi kalau kulit yang sudah tidak sesuai dengan fungsinya, itu akibatnya kalau yang orang yang mohon maaf yang misalnya sudah lumpuh ya, sudah panca inderanya ini sudah tidak berfungsi dengan baik, mau ditonjok sekalipun dia nggak ngerasain apa-apa. Inilah yang disebut jadi kubu yang satunya lagi. Akhirnya Ya. jadi orang yang sangat cuek, nggak peduli dengan lingkungan. Terserah kamu mau ngapain sana, itu urusanmu gitu. Nah, yang seperti itu juga tidak baik gitu. Betul. Mm-mm. Berarti dampaknya orang yang benar sensitifnya sangat tinggi itu ya nggak baik juga Pak ya. Ya, Nggak yang baik. berlebihan Yang juga berlebihan nggak juga baik, nggak baik, yang tidak ada sama sekali juga tidak baik. Sama seperti garam. Ya, Nggak ada garam, hambar. Kelebihan. Dikasih garam kebanyakan jadi racun. Asinan. Kalau boleh tahu faktor maksudnya yang detailnya tuh apa sih yang menyebabkan orang seperti itu tuh apa sih Pak? Kayak akarnya tuh apa Pak? Akar kenapa seorang bisa Yang sensitif? sensinya terlalu Penyebabnya. tinggi gitu loh Pak. Sebenarnya gini, peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita itu akan membentuk pola pikir kita. betul. Seluruh peristiwa dalam hidup kita, peristiwa masa lalu, Ya. gitu kan, misalkan waktu saya kecil, misalkan orang tua itu kurang perhatian sama saya, kelihatannya lebih mengasihi kakak saya, misalkan seperti gitu. Muncul dalam hati saya, kok aku nggak disayang ya? Nah, waktu jatuh cinta, pacar saya ini kadang sekali-kali menceritakan tentang orang lain. Saya jadi cemburu, Ya. saya jadi iri hati. Kenapa? Karena peristiwa masa lalu membentuk saya berpikir, kok aku nggak disayang? Pacar saya ini memperhatikan yang lain, berarti aku nggak disayang. Ya. Padahal yang dia perhatikan sama teman wanita, teman biasa lah, berteman biasa, kan wajar saling memperhatikan. Nah, tapi karena hal yang begitu, akhirnya saya berpikir, oh kok aku nggak disayang. Nah, peristiwa-peristiwa yang terjadi masa lalu yang membentuk pola pikir kita ini mengakibatkan pola pikir yang salah. Ya. Pola pikir yang salah ini mengakibatkan kita sensi terhadap setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau orang punya pola pikir benar, dia nggak akan mudah sensi. Contoh, Budita senyum tadi misalkan. Ya. Kalau saya bilang, oh senyum ya sudah, nggak ada masalah. Tapi kan kalau pola pikir saya salah misalkan, apa yang dalam benak saya? Budita senyum, menghina saya kamu ya. Ngetawain saya, dikira Nah, ngejek gitu ya. dikira ngejek. Kenapa? Karena dia mungkin banyak orang yang tersenyum sama dia itu seperti Ngecek gitu. sinis Menghina. gitu. Ya. Sinis atau ngejek. Sehingga waktu dia melihat sebuah senyuman, langsung dianggap gitu. Ya. Melihat orang tertawa, langsung dia pikir, ah ngomongin saya ya. Padahal ngomongin yang lain. Tapi dia merasa ngomongin dirinya. Ya. Lalu apa akibat orang yang sensitif itu untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain? Pasti ada akibat-akibatnya dong. Ya, akibatnya sih untuk orang lain, yang jelas orang lain capek ya, capek ngadepinnya, ngerasa nggak nyaman tentu di dekat dia karena udah berusaha. Kadang-kadang kita memperlakukan dia itu seperti benda yang terbuat dari bahan yang sangat rapuh gitu ya. Kita sudah berusaha menjaganya gitu sekuat tenaga supaya jangan sampai terjadi Terluka. sesuatu, supaya Mungkin omongannya itu sangat dijaga. iya sangat dijaga, tapi udah dijaga sekalipun pecah juga gitu. Udah dilem lagi baik-baik, gimana caranya supaya bisa baik lagi, dijaga lagi, pecah lagi gitu. Jadi melelahkan untuk orang yang ada di dekatnya, pasti sangat melelahkan. Dan untuk dirinya sendiri sebenarnya dampaknya bisa jadi kehilangan teman juga. Orang jadi nggak betah loh deket-deket Ya. sama orang yang seperti gitu kan, karena pasti nggak nyaman gitu mau berteman sama orang yang tiap bentar tersinggung gitu. Jadi nggak enak juga gitu. Capek. Dan dia yang rugi pasti rugi dirinya sendiri. Dirinya, ya. Karena kekurangan teman itu berarti kekurangan berkat, Ya, kekurangan kesempatan, ya. kekurangan Ya. Betul. peluang dan Ya. semuanya. Mana tahu temennya ini sebenarnya punya peluang bisnis tertentu Ya, misalnya, betul. atau mana tahu temennya ini sebenarnya ada orang yang suka memberi, suka traktir dia gitu, tapi karena modelnya dia seperti itu, jadi akhirnya males. Malas. Gitu, berteman sama dia. Jadi rugi sendiri sih sebenarnya.
Ya, Pak, ini ada SMS Pak yang sudah masuk Pak dari 2011. Ya. Hai kakak, wah ini Halo. masih muda. Biasanya hai bapak atau hai ibu. Ini hai kakak, wah terima kasih. Ini dari Rizka Ya, Rizka. di Tanjung Pinang. Ya, di Ya, betul. Tanjung Pinang. Ya nih kakak, aku suka sensitif sama cowok aku. Apa yang dia lakukan selalu salah di mata aku. Dan kalau masalah kecil aku besar-besarkan. Gimana ya supaya aku nggak sensitif lagi? Kasih solusinya dong. Makasih. Silakan Kak. Ya, kenapa sih kok jadi orang yang suka sensitif gitu ya sama pacarnya? Dulu saya juga mengalami seperti yang kamu alami, Cik. Kok jadi curhat sih? Nggak apa-apa. Kita dengerin. Ya sebenarnya sih dalam diri manusia ada 3 kebutuhan dasar yang apabila tidak terpenuhi 3 kebutuhan dasar ini, akibatnya kita akan berusaha mencarinya di orang lain gitu untuk memuaskan 3 kebutuhan dasar ini. 3 kebutuhan dasar ini adalah kebutuhan untuk dimiliki, berdaya guna, dan kebutuhan untuk dihargai. Ya. Nah, apabila 3 kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, seharusnya 3 kebutuhan dasar ini terpenuhi pada masa kanak-kanak. Pada masa kanak-kanak, usia kita mulai dari kita lahir di muka bumi ini sampai kita remaja. Seharusnya 3 kebutuhan dasar itu terpenuhi dari orang tua kita, kedua orang tua kita yang seharusnya mengasihi kita dan menerima kita apa adanya gitu ya. Akan tetapi orang tua kita itu kan juga pribadi yang kadang tidak sempurna ya. Pribadi yang tidak sempurna kadang tidak luput juga dari kesalahan dan kekurangan. Lingkungan kita pun seperti itu. Akibatnya mungkin ada orang-orang tertentu yang tidak mendapatkan 3 kebutuhan dasar ini selama masa periode kanak-kanak sampai dengan periode remaja gitu. Sehingga pada akhirnya dia berusaha untuk mencari 3 kebutuhan dasar ini. Dia mencari kasih sayang ini gitu loh. Singkatnya, ada sebuah tabung di dalam diri manusia yang sangat rindu untuk dipenuhi. Tabung ini adalah tabung kasih sayang. Apabila tabung ini tidak terpenuhi dari orang tua, maka dia akan berusaha mencarinya dari lawan jenis. Ya. Gitu. Nah, makanya dalam hal ini Rizka, kamu akhirnya jadi orang yang tanpa kamu sadari, kamu jadi menuntut gitu, minta dari pacarmu untuk selalu mengikuti apa maunya kamu gitu. Dia salah sedikit langsung kayaknya fatal banget gitu, dan masalah yang kecil pun akhirnya jadi dibesar-besarkan. Nah, gimana sih caranya supaya hal ini bisa hilang gitu ya? Yang paling pertama adalah penting buat kita untuk memiliki pola pikir yang benar. Pola pikir yang benar bahwa kasih sayang itu kita tidak bisa dapatkan, kita tidak bisa memenuhi kebutuhan kita akan kasih sayang sebenarnya dari pasangan kita, tapi kebutuhan kita akan kasih sayang itu hanya bisa dipenuhi oleh satu pribadi, yaitu pemilik kasih sayang yang sejati, yaitu Tuhan pencipta kita. Ketika kita mengalami kasih sayang dari Sang Pencipta kita, hati kita dipenuhi oleh cinta yang dari Tuhan, maka di situ cinta yang kita miliki tidak lagi menuntut orang lain untuk memuaskan kebutuhan kita akan cinta. Akan tetapi justru sebaliknya, karena kita memiliki cinta, kita jadi mampu untuk memberikan cinta itu untuk orang lain. Jadi saran dari saya, miliki cinta yang dari Tuhan. Dan kalau kamu bingung mungkin, aduh maksudnya gimana sih gitu ya, kok kelihatannya sangat abstrak. Tapi mengalami Tuhan itu bukan sesuatu yang abstrak sebetulnya, sesuatu yang sangat indah dan sangat-sangat mudah untuk dilakukan oleh setiap kita. Jadi mungkin ada baiknya sih kalau ketemu ya secara langsung di Tanjung Pinang. Kapan-kapan ya bisa juga telepon, jadi bisa komunikasi secara langsung supaya penjelasannya juga lebih enak. Ya, saya jadi mau cerita jadinya. Curhat juga Pak, tadi Ibu sekarang Bapak. Iya. Saya dulu kalau lihat mama saya, itu wajahnya itu menurut saya, bagi saya marah melulu. Waktu mama saya siapin makanan, saya lihat wajah mama saya dan saya berkata, "Mama ini kok marah melulu sih?" Padahal nggak marah, nggak sedang marah. Padahal lagi masak, kok dibilang marah gitu ya. Bukan lagi masak, lagi nata makanan di meja, nyiapin makanan kan. Saya bilang, "Mama ini kok marah melulu sih?" Saya bilang gitu kan. Tahu apa yang terjadi dengan mama saya? Mama saya berkata, "Mama nggak marah, tapi gara-gara kamu ngomong mama marah, mama jadi marah, jadi berantem lagi dan seterusnya." Kenapa kok bisa saya sampai berpikir mama saya itu modelnya tukang marah dan seterusnya? Karena saya menuntut sesuatu dari mama saya sebenarnya. Saya mengharapkan kasih sayang, seperti tadi Bu Dita katakan,
Sebenarnya banyak sekali, saya dulu nih orang yang sangat sensi sekali. Diselip sama angkot mobil, di mobil angkot nyelip, saya kejar mobil angkot itu, saya maki-maki itu supir. Lu coba dipikir, ngapain sih kita begitu kan? Terus mau ribut, mau berantem, ngapain gitu kan? Nah, ya kadang memang kadang masih kumat loh, masih kumat. Maksudnya jangan disalip polisi, dikejar loh polisi. Sensitivitas ini kan muncul karena peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan peristiwa yang melukai kita itu, kalau saya secara pribadi, ini pengalaman pribadi saya sampai ingat waktu itu di sebuah acara, saya duduk belakang dan saya berkata gini, Tuhan, kalau Engkau benar-benar ada, saya mau bertobat hari ini. Kenapa? Karena saya berpikir, di mana Tuhan ini? Ya, kelihatannya pribadi yang jauh gitu ya. Iya. Kenapa kok saya merasa diperlakukan tidak adil? Kenapa kok saya merasa tidak mendapatkan kasih sayang? Saya punya orang tua, tapi orang tua saya kok nggak perhatikan saya? Kok saya diperlakukan sebagai anak tiri, padahal katanya saya anak kandung gitu kan? Dan seterusnya. Muncul pertanyaan-pertanyaan dan hari itu saya berkata, karena saya Nasrani, saya berkata, Tuhan Yesus, kalau Engkau benar-benar ada, saya mau bertobat hari ini. Tolong ingatkan dosa-dosa saya. Dan entah bagaimana secara ajaib saya ingat dosa saya dan saya mengakui dan saya bertobat saat itu. Saya minta ampun dan ada satu peristiwa yang aneh, Bu. Setelah saya berdoa, saya mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hati saya. Entah bagaimana hati saya ini menjadi tenang. Kehadiran Tuhan dalam hati ini yang merubah banyak hal. Betul. Waktu Tuhan hadir dalam hati saya, entah kenapa saya tidak jadi terlalu emosional lagi. Tetap masih ada emosi saat itu. Kenapa? Karena bekas-bekas kan, pola pikir yang lama kan masih banyak gitu yang salah. Tapi hati sudah mulai berubah. Kalau dulu saya seorang diri, nggak bisa menikmati hidup, saya ke garasi rumah, saya pukul tembok, saya teriak, hati selalu panas dulu. Tapi semenjak kehadiran Tuhan, hati saya mulai merasakan tenang. Dan waktu hati saya mulai merasakan tenang inilah, baru saya mulai belajar menerima mama saya, menerima papa saya, mengampuni semuanya. Dan akhirnya semuanya keluarga saya 100% pulih. Kenapa pulih? Karena saya menerima sumber kasih itu dalam hati saya. Kalau dulu kakak saya nggak berani ngomongin saya, karena kalau dia ngomongin saya ngamuk, itu saya bisa tendang kursi. Apalagi dulu waktu saya masih ikut aktif bela diri, berat masih bobot ide dulu. Sekarang Pak. Sekarang kan juga tahu, ideal. Oke. Jadi ngomong-ngomong, berapa kursi yang habis Pak di rumah? Enggak lah. Ya. Kenapa? Karena begitu dia ngomong sedikit, maksudnya baik loh. Langsung tersinggung banget. Langsung saya tersinggung. Maksudnya baik, saya ulang, maksudnya sangat baik. Memperhatikan saya adiknya. Tapi saya tersinggung sekali. Dan akhirnya dia lebih milih diam. Lihat yang rugi siapa? Saya. Kenapa? Saya jadi nggak bisa terima nasihat, nggak bisa terima input. Saya jadi orang yang liar dan jadi orang bebas. Tapi syukur Tuhan merubah hidup saya. Ya, saya juga merasakan banget ya perubahan yang benar-benar drastis banget yang saya rasakan dulu waktu saya masih belum mengalami kasih Tuhan. Saya sibuk mencari pengakuan dari orang lain. Ketika ada orang lain yang macem-macem gitu ya sama saya, oh jangan pernah berani macem-macem, saya pasti akan buat perhitungan gitu sama orang itu. Saya pasti akan beresin sampai orang itu mengaku bahwa dia tuh kalah gitu. Kalah. Tenang Pak, itu dulu. Oh ya, dulu ya. Kalau sekarang yang saya sendiri heran dan kaget ya melihat bagaimana Tuhan itu bisa begitu ajaibnya, dia bisa mengubahkan hati saya yang dulunya begitu mengerikan menurut saya gitu. Sekarang saya disakiti seperti apapun gitu ya, saya ngerasa saya nggak salah, tapi saya disakiti orang sebegitu rupa gitu ya. Saya bisa tetap dalam hati saya satu hal, saya tetap mengasihi kamu. Apapun yang kamu lakukan terhadap saya itu tidak mengubah dalam hati saya bahwa saya mengasihi kamu dan saya tetap mengharapkan yang terbaik untuk kamu. Dan saya nggak pernah kepikiran untuk pingin balas dendam. Lihat ya nanti kalau ada apa-apa, sama sekali nggak ada. Jadi saya melihat memang benar-benar ajaib Tuhan bisa mengubah hati kita gitu, yang mengubah hati yang dulunya keras jadi bisa lembut gitu ya. Jadi saya sangat percaya kalau perubahan bisa terjadi dalam kehidupan saya secara pribadi, bisa terjadi dalam kehidupan Pak Susilo secara pribadi, Tuhan yang sama juga bisa mengubahkan kehidupan Anda secara pribadi.
Iya. Ya, kami ingatkan lagi buat pemirsa yang pada malam hari ini mungkin yang masih suka tersinggung, suka sensitif ataupun suka marah-marah mungkin ya, suka ngambekan, pemirsa bisa bertanya ke narasumber kita pada malam hari ini dengan mengirimkan SMS di 0819 081 77 771 seperti yang sudah tertera di layar televisi pemirsa yang ada di rumah. Iya. Nah, kalau misalnya orang yang suka marah-marah, apakah itu juga merupakan salah satu contoh orang yang sensitif? Dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Sebenarnya sih kita nggak layak ya untuk menghakimi orang lain ya. Maksudnya, ih kamu sensitif deh gitu, nggak boleh ya. Maksudnya acara ini sih sebenarnya lebih kepada untuk refleksi diri gitu, supaya kitanya melihat bagaimana diri kita sendiri dan bagaimana kita harus bersikap terhadap orang lain. Tapi bukan berarti menjadi satu tolak ukur bagi kita untuk kamu sensitif deh kayaknya gitu, jangan ya. Orang marah kadang ada alasannya gitu. Jadi yang penting untuk kita tahu kitanya aja lah. Dan yang terpenting sih intinya adalah bagaimana motivasi di dalam hati. Tidak semua orang yang marah-marah itu adalah orang yang sensitif. Bisa jadi dia marah maksudnya motivasi di dalam hatinya adalah untuk kebaikan gitu loh. Mungkin dia lihat keadaan kok tidak berubah menjadi lebih baik gitu, akhirnya membuat dia jadi marah. Tapi tujuan kemarahannya itu adalah untuk membangun, bukan untuk menghancurkan gitu ya. Dari motivasi hati ini sebenarnya kita bisa menilai apakah kita ini termasuk orang yang sensitif atau bukan ya. Jadi bukan buat menilai orang lain, akan tetapi untuk menilai diri kita. Yang pertama, apakah motivasi hati kita untuk menghancurkan atau untuk membangun? Ya. Gitu. Apakah ini dilatar belakangi oleh dendam atau kebencian atau dilatar belakangi oleh kasih? Gitu. Tindakan kemarahan kita itu dilatar belakangi oleh apa gitu loh. Kemudian kita juga bisa ngecek dengan diri kita sendiri, apakah tindakan kita ini pelampiasan dari emosi kita atau memang tujuannya untuk memberikan didikan gitu, memberikan arahan, ataukah hanya sekedar mau emosi aja gitu, mau marah pokoknya gitu. Nah, dari hal-hal situ sebenarnya kita bisa menilai apakah memang kemarahan itu adalah karena kita sensitif atau karena memang tujuan kita untuk kebaikan. Seperti itu. Kadang orang sensitif tuh nggak harus selalu marah kok. Iya. Kadang orang sensitif tuh ngambek, dia diam malah, atau jadi ngomong di belakang gitu kan. Jadi menjelek-jelekan orang. Macam-macam ya manifestasinya. Jadi, betul. Berarti curiga gitu juga termasuk itu. Bisa jadi malah dia memfitnah orang balik karena apa, dia sensitif dan segala macam. Jadi sensitif itu memprovokasi orang lain. Betul, bentuk aplikasinya bukan selalu marah. Kadang karena dia sensitif, dia menjelekkan orang tanpa dia sadarin. Kalau ditanya, kenapa kamu jelekan? Enggak kok, aku nggak ada maksud jelekan. Tapi dijelekan sudah tanpa dia sadari. Tanpa dia menyadari. Ya, dia memfitnah orang bahkan kadang tanpa dia sadari. Memfitnah dalam artian orang itu sebenarnya tidak gitu. Kenapa? Menurut pandang dia orang itu seperti itu. Tapi orang itu aslinya nggak gitu. Tapi karena dia cetak pada orang lain, akhirnya kan jadi fitnah. Gitu kan? Kalau sudah ini berantai semua, wah repot kita. Apalagi kita kalau bicara hubungan suami istri itu yang menjadi problem. Waduh, kalau sudah jadi sensitif, seharusnya dia mengerti dong. Ada skenario di belakang otak kita. Karena kita sensi, kita berbuat gini supaya dia begini. Wah bahaya. Kalau suami istri khususnya, pesan saya harusnya terbuka apa adanya. Apa yang ada di depan sama dan apa yang ada di belakang. Nggak ada sembunyi-sembunyian gitu loh. Nanti aku buat gini supaya dia gini ya. Enggak. Apa adanya aja, tampil apa adanya. Tapi orang sensi itu pasti bisa berubah Pak ya? Apa bisa berubah Pak? Sangat bisa. Pasti bisa ya? Bukan apakah bisa, tapi pasti bisa. Pasti bisa Pak ya? Kuncinya pertama, dia menerima kasih dari Tuhan dulu. Betul. Dia melihat Tuhan dengan benar, mengenal Tuhan dengan benar. Yang kedua, dia mau mengampuni pasti ya. Karena kasih itu mengalir dalam hatinya, dia mau mengampuni. Kemudian pola pikirnya menjadi benar, dia akan bereaksi benar atas setiap peristiwa. Kalau dulu mungkin Bu Dita suka cemburu, sekarang sudah berubah. Saya mungkin dulu suka marah sekali, suka begitu kan. Sukanya kadang bukan karena muncul sendiri gitu Pak ya. Karena saya mau marah, bukan. Bukan, tapi entah kenapa picu sedikit langsung meledak. Picu dikit meledak, picu dikit meledak, picu dikit meledak gitu kan. Tapi waktu kita mulai mengalami perubahan pola pikir, mungkin sekarang masih bisa marah. Bukan mungkin, pasti masih bisa marah.
tapi sudah jauh lebih bisa mengendalikan diri Ya. dibandingkan dulu kan pelampiasan saja tas. Nah, pola pikir itu sangat menentukan untuk kita bisa bereaksi benar terhadap setiap peristiwa. Kita disakiti, kita mau mundur atau mau nyerang balik, itu keputusan dalam tangan kita. Atau kita malah mau mengabaikan orang yang menyakiti hati kita, mengabaikan dalam arti tidak membiarkan apa yang dia sakiti kita tuh benar-benar kena ke hati kita juga bisa. Keputusan ada dalam tangan kita. Makanya tadi Bu Tita di awal katakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menyakiti hati kita jika kita tidak mengizinkannya. Begitu kita mengizinkannya, kenalah kita. Ya, kita beri sejenak. Tapi sebelum kita beri sejenak, kita tetap ingatkan buat pemirsa yang di rumah, pemirsa masih bisa mengirimkan SMS di 0819, bisa bertanya ke narasumber kita pada malam hari ini ke 0819 081 77771. Kita saksikan pesan perubahan yang berikut ini. Ya, tetaplah bersama kami pemirsa karena kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa karena Anda masih tetap setia bersama kami. Ya, kami masih menunggu SMS-nya di 0819 081 74 kali 1. Kita ke SMS yang sudah masuk pada malam hari ini. Dari 5445. Malam, saya Boy. Selamat malam. Saya punya Selamat masalah. Saya udah hidup 1 tahun sama cewek saya, tapi status dia masih milik orang lain. Namun cewek saya sebelum ketemu saya udah pisah sama suaminya 3 tahun dan cewek saya sampai sekarang pengen cerai. Namun si suaminya banyak alasan untuk menceraikan cewek saya. Tolong kasih jalan keluarnya. Terima kasih. Dari Boy. Ya, silakan Bu. Ya, untuk Boy ya, kalau menurut saya kalau memang Anda benar-benar serius gitu ya dengan cewek Anda, ada baiknya, dan kalau memang benar ya bahwa sudah 3 tahun pisah, hanya tinggal menunggu status perceraiannya saja, ada baiknya sih Anda bersama-sama lah ketemu gitu sama mantan suaminya gitu ya. Sama-sama ketemu dan sama-sama jelaskan dulu kondisinya ada di mana gitu. Belum posisinya masih suaminya ya, statusnya ya. Jadi dijelaskan dulu seperti apa posisinya, karena kan ini dari istri dari calon istri ya, dari pacarnya itu memang sudah berusaha untuk ngomong sama suaminya, tetapi kan banyak alasan katanya gitu. Nah, ada baiknya juga kalau memang Anda benar-benar serius dan memang sudah pisah kan 3 tahun sebelumnya, ya ada baiknya coba bersama-sama dengan Anda. Akan tetapi saya memang lebih menyarankan bagaimanapun supaya pacar Anda itu ketemu dulu dan selesaikan dulu masalahnya dengan suaminya itu gitu. Karena bagaimanapun sebenarnya kan yang bermasalah ini kan antara kedua belah pihak itu gitu, jadi diselesaikan dulu seperti itu. Ya, saya ingin jujur kepada Boy begini Boy. Waktu seorang wanita masih status bersuami lalu meninggalkan suaminya membangun hubungan dengan pria lain, kemungkinan yang terjadi adalah Anda pasti dicap sebagai pengrusak rumah tangga orang lain. Itu yang pertama. Dan itu fakta, gitu kan. Yang kedua, kalau Anda memang tidak mau dicap sebagai perusak rumah tangga orang lain, seharusnya Anda tidak membangun hubungan dengan wanita itu. Apalagi ini sampai tinggal bersama ya, sampai selama 1 tahun. Hidup bersama. Kalau Anda hidup bersama selama 1 tahun, otomatis
secara moral masyarakat dan secara agama juga tidak direstuin sebenarnya. Dan itu akan memunculkan masalah demi masalah nantinya. Kemudian ini kan complicated ya jadinya. Karena dari pihak istri Anda masih berstatus istri dari seorang suami. Dan sang suami nggak mau menceraikan. Gitu kan. Seharusnya menurut saya secara pribadi, kalau mau membangun hubungan dengan seorang wanita, perjelas dulu status dia. Kalau Anda tidak jelas status, akhirnya gantung. Nah, sekarang kalau misalkan Anda mau paksa dia bercerai juga, maaf, saya ngomong apa adanya. Seharusnya kita orang yang normal menyarankan untuk orang yang sedang bermasalah dalam rumah tangga untuk menyelesaikan rumah tangganya. Bukan malah kita masuk jadi pihak ketiga di dalam. Untuk meretakkan rumah tangga Salah satu membantu untuk meretakkan kan. Karena sang wanita mulai memiliki kita kan, ini kan sangat berbahaya. Seharusnya sang wanita tuh menyelesaikan dengan suaminya dulu. Kalau suaminya memang oke, akhirnya rumah tangga itu nggak bisa diselamatkan, baru dia ketemu dengan Anda dan menghubungkan dengan Anda, nggak ada masalah. Nah, ya kalau saya sih secara pribadi ya cukup tegas. Menurut saya, kalau saya di posisi Anda sebaiknya nunggu secara jelas bahwa cewek Anda ini statusnya dengan suaminya, suruh urus dulu deh. Kalau dia nggak mau ngurus, ya otomatis Anda akan gantung, ya kan? Yang kedua, jangan hidup serumah dengan dia. Secara moral nggak benar, secara agama nggak benar, di hukum masyarakat kita juga tidak benar. Jadi belum lagi nanti kalau tiba-tiba hamil atau gimana kan, tambah ruwet semua. Jadi menurut saya biarkan dia bersama dengan suaminya, ya menyelesaikannya dulu. Ya, kita ke SMS selanjutnya dari 0968. Selamat malam. Saya ingin bertanya tentang sensitif. Bagaimana penjabaran tentang sensitif ini? Terus sensitif ini bisa dipandang dalam penjabaran apa saja? Bagaimana menghadapi orang yang sensitif? Terima kasih. Silakan, Bu. Ya, tadi mungkin sudah sempat dijelaskan ya di awal ya. Sensitif itu sebenarnya seperti sebuah sensor ya dalam diri kita, dalam tubuh kita, untuk kita bisa sebenarnya bisa dipakai secara positif. Kalau kita tidak ada sensitivitas, sebenarnya kita tidak bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain atau lingkungan yang ada di sekitar kita gitu ya. Akan tetapi sensitif ini juga bisa berkembang ke arah yang negatif apabila kita tidak mewaspadainya gitu ya, dan kita justru memberi makan ke yang negatif itu. Dalam tanda kutip memberi makan itu maksudnya kita mengizinkan yang negatif itu berkembang di dalam diri kita gitu. Itu bisa berkembang ke arah yang negatif, menjadi orang yang terlalu perasa berlebihan gitu ya, kena senggol sedikit nggak terima gitu, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit emosi. Atau sebaliknya, kita jadi orang yang over cuek gitu, kita nggak peduli sama lingkungan kita, terserah orang mau bikin apa, masa bodoh. Kita jadi orang yang sepertinya untouchable gitu, kayak orang nggak punya perasaan, orang yang dingin, orang sering bilang gitu, nggak sensitif banget sih gitu, nggak ngerasa apa yang dirasain oleh orang lain gitu, tidak peduli sama lingkungan. Nah, jadi kurang lebih sensitif seperti itu gitu. Betul. Ya. Kemudian bagaimana menghadapinya? Ya, yang pasti begini, orang sensitif itu kan ada luka. Over sensitif ya. Seperti yang saya jelaskan ulang. Tangan saya ini punya kadar sensitivitas. Kalau saya pegang, dia bisa merasakan. Tapi kalau tangan ini sudah luka, bobrok, dipegang, dia nggak ngerasakan. Dia ngerasakan sakit langsung. Atau bahkan dia mati rasa. Karena sudah saking keringnya, jadi dia sudah menjadi mati rasa. Nah, bagaimana mengatasi tangan ini supaya sensitifnya kembali normal? Pasti harus diobati dengan cara yang benar. Bagaimana mengobatinya dengan cara benar? Karena sensitivitas itu bicara perasaan dan itu berasal dari dalam hati, maka hatilah yang menjadi konsentrasi kita. Gitu kan? Waktu kita menghadapi orang sensitif, yang paling penting pihak kitanya tidak sensitif. Kalau orang sensitif, kita sensitif, bisa jadi berabe. Kalau orang lain sensitif, itu keputusannya dia. Nah, bagaimana kita mengarahkan dia untuk bisa sensitifnya menjadi pulih? Pertama, tanamkan pola pikir yang benar. Mungkin dia sensitifnya dalam area apa? Misalkan suaminya keluar, lalu langsung cemburuan, misalkan. Beritahu bahwa suaminya itu keluar memang bekerja, bukan cemburu. Ini suami yang benar ya. Jadi kan ada juga yang orang sensitifnya
maksudnya cemburuan karena hal yang wajar karena suaminya punya macam-macam di luar gitu kan. Nah, jadi lakukan pertempuran di dalam area pikiran. Misalkan kalau dulu saya merasa bahwa mama saya, papa saya itu memperlakukan saya seperti anak tiri dan saya tidak disayang dan seterusnya. Nah, pembimbing saya mulai mengatakan Tuhan mengasihi kamu apa adanya, Dia menerima kamu apa adanya, kamu dikasih tanpa syarat, kamu orang yang berarti, kamu orang yang berharga dan seterusnya. Ditanamkan nilai-nilai seperti itu dalam diri saya. Oh, saya berharga, saya orang yang berguna, saya orang yang berarti, saya orang yang penuh kasih sayang. Saya mulai mengatakan saya orang penuh kasih sayang dan seterusnya. Saya bisa mengasihi orang tua saya. Tuhan mau saya dengan hubungan dengan orang tua baik dan seterusnya. Waktu itu sudah mulai terjadi dan itu menjadi kepercayaan saya. Akibatnya apa? Reaksi saya terhadap orang tua jadi benar. Sekalipun orang tua saya terluka karena perbuatan saya dulu, tapi karena reaksi saya sudah benar, akhirnya reaksi yang saya berikan pada orang tua, kasih sayang yang saya berikan kepada orang tua, itu mengobati luka hati orang tua saya. Nah, hanya orang yang penuh dengan kasih sayang yang bisa mengobati orang yang sensitif. Kalau kita nggak memiliki kasih sayang, maka kita nggak akan bisa mengobati orang sensitif, gitu ya. Makanya yang tadi Budita katakan, kembali ke motivasi hati yang benar. Kenapa sih kok kita harus bertemu dengan orang yang sensitif ini? Kalau karena motivasi hati yang benar, ingin orang itu mengenal kasih sayang, kemudian punya hati yang tulus, maka orang itu akan merasakan dan akan mengalami perubahan. Tapi kadang-kadang masalahnya gini, orang yang sensitif itu tadi kan Pak Susilo sempat ngasih kan clue-nya gitu ya. Kuncinya adalah pertempurannya di area pola pikir gitu ya. Kita memberikan pola pikir yang benar. Nah, kadang-kadang yang jadi masalah adalah orang sensitif ini nggak mau ngomong sama kita gitu ya. Boro-boro menerima nilai-nilai yang benar gitu. Ngomong aja dia udah males gitu. Nah, apa yang bisa kita lakukan dari pihak kita untuk menghadapi orang yang seperti ini? Yang bisa kita lakukan adalah kita tetap bereaksi dengan benar. Kita tetap menunjukkan bahwa kita mengasihi dia, meskipun mengasihi itu bukan berarti harus menjadi kacungnya ya, atau harus mengikuti apapun yang dia mau gitu. Bukan berarti harus mengemis dan harus nunduk apapun yang dia perintahkan kita harus lakukan, tidak seperti itu. Tetapi kita harus bisa bereaksi dengan benar. Kita pada tempatnya lah ya. Kalau memang kita harus berkata ya kita tapi kalau kita harus berkata tidak, ya kita katakan tidak. Tetapi kita berkata tidak bukan berarti kita tidak mengasihinya. Kita mengatakan tidak pun dengan motivasi hati yang benar, bahwa tujuan kita adalah untuk membangun dia supaya dia tidak menjadi orang yang seperti itu terus-terusan. Seperti itu. Perlu dibangun komunikasi yang baik ya. Betul. Tentunya salah satu jembatan untuk menyeberangkan nilai-nilai yang benar adalah komunikasi. Kalau komunikasi sudah terputus, nah itu dia yang akan mengalami kesulitan. Dan saya cuman sering katakan begini, kita hanya bisa menolong orang yang mau ditolong. Betul. Kalau orangnya nggak mau ditolong, kita nggak bisa nolong. Itu kan menghadapi orang sensi. Terus bagaimana tentang kejadian ini? Gimana nggak sensi atau tersinggung? Nah ini memang orang-orang yang di sekelilingnya itu suka menyinggung dia, memang suka menjatuhkan, mungkin melecehkan seperti itu. Gimana kita nggak sensi orang-orang di sekeliling kita seperti itu? Iya, sebenarnya balik lagi ya, kita mau tersinggung atau enggak, kita mau sensi atau enggak, itu tergantung dari pilihan apa yang kita ambil. Kita tidak bisa mengontrol atau mengendalikan apa yang orang lain lakukan terhadap kita, apa yang orang lain katakan terhadap kita, apa yang orang lain bagaimana sikap orang lain terhadap kita. Kita tidak bisa mengontrol, itu di luar kontrol kita, itu out of our control gitu ya. Kita nggak bisa sentuh di sana gitu. Tapi apapun pilihan yang dia ambil, orang lain bisa punya pilihan untuk mau positif sama kita atau bersikap negatif sama kita. Tapi apapun pilihan yang dipilih oleh orang lain, kita juga punya dua pilihan terhadap pilihan mereka itu. Kita mau memilih untuk membalasnya dengan negatif juga atas tindakan negatif yang dia lakukan, atau bahkan tindakan positif yang orang lain lakukan, kita mau pilih juga untuk tetap negatif juga ada juga gitu. Kadang kita udah bersikap baik, ada juga orang yang memilih untuk aku sebel sama orang itu gitu, karena dia iri mungkin sama kita atau apapun itu alasannya. Akan tetapi kita juga punya pilihan atau kehendak bebas untuk menentukan keputusan apa yang mau kita ambil terhadap orang yang seperti itu. Orang boleh negatif sama kita, tapi kita harus punya satu pilihan bahwa itu tidak bisa mengubah eksistensi kita, bahwa kita adalah orang yang positif. Walaupun dia bersikap negatif sama kita, walaupun dia membenci kita, kita tetap punya pilihan untuk tetap terus mengasihi dia. Walaupun orang lain
berusaha menjatuhkan kita, berusaha menghina kita dengan berbagai macam cara, ngata-ngatain kita gitu ya, sehingga membuat kita merasa down. Itu tidak akan pernah bisa membuat kita down kalau kita tidak mengizinkannya gitu loh. Kalau kita tahu siapa kita sebenarnya, kita adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Kita adalah ciptaan yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita menyadari siapa posisi kita sebenarnya, tidak ada satu orang pun yang bisa menurunkan kita dari singgasana kita. Buat pemirsa mungkin ada yang baru bergabung, ya kami mengingatkan kembali buat pemirsa, mungkin pada malam hari ini Anda memiliki permasalahan apapun di dalam kehidupan Anda yang Anda rasa tidak ada jalan keluarnya, bukan secara kebetulan Anda menyaksikan siaran New Life pada malam hari ini, karena kami yakin dan percaya setiap masalah ada jalan keluarnya. Anda bisa mengirimkan SMS kepada kami di 0819 081 77 771. Kita ke SMS. Selanjutnya dari 8520. Saya Mr. GT. Bagaimana menghadapi rekan kerja yang sering bercanda tapi selalu meremehkan? Kadang saya anggap biasa aja, tapi lama-lama karena begitu terus sesekali saya jengkel dan marah juga dengan mereka. Apa yang sebaiknya saya lakukan menyikapi hal ini? Ya menyebalkan juga Pak ya kalau. Ya memang gak enak kalau kita diremehkan, itu pasti. Tapi bagaimana kita menghadapi sikap orang yang meremehkan kita? Jawaban saya sederhana. Buktikan bahwa Anda bukan orang yang remeh. Gitu kan? Justru kalau Anda jengkel, Anda marah, dan Anda terpancing semuanya, berarti memang kita jadi orang yang remeh gitu kan? Gampang dipermainkan. Hanya diolok-olok, digodain, kita jadi mudah dipermainkan. Kalau kita memang bukan orang yang remeh untuk mudah dipermainkan, ya sudah, bersikap saja benar. Oh terima kasih atau apalah, lakukan aja hal-hal yang terbaik. Buktikan bahwa kita bukan orang seperti yang dia katakan. Selesai. Makanya tinggal butuh waktu. Bahasa kasarnya kuat-kuatan. Sekuat-kuatnya dia mengolok orang yang kuat, dia pasti akan jatuh. Maksudnya yang mengolok ini sendiri yang akan malu gitu kan. Kalau kita mengolok orang yang remeh, orang itu benar-benar remeh, yang mengolok akan merasa menang. Saat itu Pak ya? Saat itu. Tapi kalau ternyata yang diolok ini orangnya kuat, diolok, ngomongin yang jelek gitu kan, ternyata dia memang kuat dan berkualitas, maka seharusnya mengolok ini yang menjadi malu. Lama-lama capek sendiri. Lama-lama capek sendiri dan menjadi malu. Jadi ya nggak usah terpancing untuk hal itu. Mengucap syukur aja, Tuhan terima kasih, Engkau sudah menjadikan aku orang yang kuat. Orang mau bilang apapun aku tetap kuat karena Tuhan. Ya. Kita SMS selanjutnya dari 1502. Saya Injal, lagi dalam masalah, apa yang harus saya lakukan? Saya gagal untuk menikah hanya dalam 15 hari. Padahal sudah mengenal dia selama 3 tahun. Saya merasa nggak dipedulikan, jadi saya selalu marah. Harapan saya hanya ingin diperhatikan. Jadi apa yang harus saya lakukan? Ini mungkin mesti diselidiki dulu ya yang jadi masalah ini, karena memang benar-benar tidak diperhatikan, atau jangan-jangan mungkin calon Anda ini tidak memperhatikan karena mungkin lagi bekerja tujuannya untuk biaya pernikahan misalnya. Kadang memang orang yang lagi mau menikah ini kan karena banyak pikiran dan berbagai macam, jadi memang agak-agak jadi sensitif ya, karena memang waktunya sudah mau dekat, waktunya udah mau mepet, tapi banyak hal yang belum settle, akhirnya ngerasa kayak di bawah tekanan gitu ya, di bawah tekanan waktu, deadline gitu, akhirnya terus jadi mudah untuk tersentil gitu, mudah sedikit ada masalah langsung jadi kelihatannya masalah itu jadi besar sekali gitu. Saran saya sebaiknya mungkin cari waktu yang luang gitu untuk Anda membicarakan secara jelas, secara baik ya dengan calon suami Anda gitu. Ada apa sih? Kenapa sih kok sampai nggak memperhatikan? Nah, tapi ada juga yang saya berikan sedikit masukan. Mungkin di sini di SMS Anda berkali-kali mengatakan bahwa Anda hanya ingin diperhatikan. Sebenarnya cinta itu bukan menuntut ya, bukan menuntut orang lain untuk memuaskan apa yang menjadi keinginan kita. Cinta itu sebenarnya adalah memberikan apa yang kita miliki. Makanya sebenarnya untuk membina satu hubungan rumah tangga yang sehat, yang solid, itu sebenarnya diperlukan 2 orang yang memiliki cinta, bukan 2 orang yang saling menuntut cinta. Untuk cintanya itu
berharap cintanya itu, kebutuhan akan cintanya itu bisa dipuaskan oleh lawan jenisnya atau oleh pasangannya. Karena apabila itu terjadi, maka harapannya seringkali kemudian menjadi mengecewakan, berubah menjadi mengecewakan. Karena apa? Cinta yang dimiliki oleh manusia seringkali tidak sempurna. Sehebat-hebatnya manusia bisa mencintai orang lain, ada kalanya dia juga memiliki keterbatasan gitu loh. Karena manusia penuh dengan keterbatasan. Makanya penting sebenarnya bagi setiap orang yang mau memasuki kehidupan rumah tangga untuk terlebih dahulu setiap pasangan, setiap pribadi, setiap masing-masing pribadi dari pasangan itu untuk terlebih dahulu memiliki cinta yang tidak terbatas dari sumbernya, yaitu sumber cinta sejati, yaitu Tuhan sendiri. Nah, ketika memiliki sumber aliran cinta sejati itu, maka cinta itu akan mengalir dengan sendirinya. Dan cinta bukan lagi bicara soal tuntutan, aku ingin diperhatikan, tetapi bagaimana bisa memberikan perhatian kepada pasangan. Saya rasa lebih bagus kita ketemu ya lebih enak, betul. Supaya kita bisa bagi nilai-nilai prinsip memasuki pernikahan, prinsip dalam pernikahan, sehingga Anda bisa menikmati kehidupan yang benar-benar indah dalam pernikahan. Iya, apalagi tinggal 15 hari lagi ya. Iya. Ya, mungkin bisa telepon ya. Iya. Tapi dia gagal untuk menikah katanya. Gagal. Iya. Hanya dalam 15 hari. Ya, coba kontak dulu deh. Lebih enak telepon, lebih enak ketemu, biar lebih jelas. Bisa menghubungi Nyoleh Pak ya? Ya. Bisa, mungkin kalau ini pria mungkin bertemu dengan Pak Susilo. Boleh. Kita tinggal janjian saja mau ketemu bareng Anda juga biaya, boleh. Pak? Semua gratis free. Gratis Pak ya? Ya. Ya, dan Tanpa biaya sama sekali. semua yang New Life berikan, layanan yang New Life berikan itu juga dijamin kerahasiaannya, jadi nggak usah khawatir. Kadang khawatir gitu, oh karena di TV ini nanti dipublikasi. Enggak. Kita jamin kerahasiaannya 100%. Ya. Kita ke SMS selanjutnya dari 6544. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Buyus di dapur 12. Saya punya tetangga yang selalu mau enak sendiri. Terkadang ia mau minta solusi, tapi masih tak terima. Padahal ia salah. Bagaimana caranya? Tolong solusinya. Terkadang ia mau minta solusi. Tapi mungkin kalau dikasih tahu solusi, dia nggak terima solusi kita. Iya. Nah, problem terbesar adalah waktu kita memberikan solusi, kita pingin orang lain harus mengikuti keinginan kita. Itu dia nggak boleh. Waktu kita memberikan solusi kepada orang lain, keputusan biar orang itu yang menjalani. Mau terima atau tidak, itu keputusannya dia. Makanya tadi saya katakan bahwa kita hanya bisa menolong orang yang mau ditolong. Kalau orang yang nggak mau tolong, ya sudah, nggak apa-apa. Ya, tapi ini kalau dilihat dari tetangganya sering datang gitu ya, sering datang tapi dikasih solusi nggak mau, tapi sering datang lagi gitu. Ini kan artinya sebenarnya sedikit banyak dia mau terima gitu loh, dia mau dengarkan. Tapi Bu, satu hal bahwa tidak ada satu manusia pun yang memiliki wewenang, memiliki kemampuan untuk mengubah manusia lain, karena tergantung dari kemauan yang bersangkutan dan juga peran serta dari Tuhan gitu untuk bisa mengubah orang itu. Kita sebagai teman, sebagai mitra, tugas kita ya hanya bisa membimbing gitu ya, memberikan nilai-nilai. Tapi masalah dia mau terima atau enggaknya itu kembali keputusan ada di tangan masing-masing. Iya. Ya, SMS selanjutnya dari 2063. Saya Reni, suami saya 2 tahun tidak pulang. Dia nikah dengan perempuan lain. Apa yang harus saya lakukan? Iya. Ini kalau memang sudah benar-benar tahu ya bahwa kondisinya suaminya sudah menikah dengan perempuan lain, pasti memang sangat nggak enak dan sangat menyakitkan ya situasi ini. Namun bagaimanapun Anda kan sama suami sudah terikat satu janji di hadapan Tuhan, di hadapan keluarga, dan di hadapan juga orang-orang lain ya, jamaah yang saat itu menyaksikan prosesi pernikahan Anda, juga lingkungan keluarga terdekat gitu. Jadi ada baiknya Anda mencari tahu di mana suami, bina kembali hubungan dengan suami gitu ya. Saya sih sangat menyarankan kalau bisa memang kita ketemu ya, supaya lebih enak sih ngobrolnya, karena ini kan kompleks ya, tidak hanya bicara tentang satu pihak aja tapi juga udah melibatkan pihak yang lain. Akan tetapi bagaimanapun pernikahan Anda ini kan bicara soal komitmen, dan komitmen ini juga harus dipertahankan seperti itu. Iya. Selanjutnya dari 8379. Saya Ramli, saya mau tanya apa yang harus saya lakukan. Ada tetangga saya hidupnya sangat susah.
Hidup. Sedangkan saya mau bantu, saya juga belum mampu. Nah, apa yang harus dilakukan? Saya Ramli. Iya. Ya, sebenarnya bantuan itu bukan hanya bicara tentang biaya ya, materi atau uang gitu. Tapi bantuan itu senyuman juga bisa memberikan bantuan buat meringankan orang lain. Ucapan selamat pagi dengan penuh semangat dan antusias itu bisa membangkitkan semangat orang lain yang tadinya malas kerja gitu. Jadi saya rasa sih salah kalau Anda mengatakan saya belum mampu, karena saya sangat yakin dan percaya bahwa Anda lebih dari mampu untuk menolong orang lain. Karena apa? Tuhan menciptakan Anda sempurna dan Anda memiliki kemampuan yang begitu luar biasa untuk menolong orang lain. Kalau kita mau bicara kelihatannya mungkin duit 1M kita nggak punya, tapi kalau saya mau tanya sama Anda, apakah Anda mau jari telunjuk Anda saya tukar dengan uang 1M? Saya terlampau yakin Anda tidak mau. Kenapa? Karena jari telunjuk kita berharga jauh lebih mahal dari 1M. Itu artinya kalau kita jumlahin apa yang ada di dalam diri kita, fisik ini aja udah sangat tak ternilai harganya gitu. Jadi Anda sangat mampu untuk menolong orang lain. Nah, kalau mau caranya lebih jauh, gimana sih caranya yang lebih real gitu ya untuk menolong orang lain, boleh kapan-kapan ketemu deh sama keluarga New Life, kita bisa ngobrol-ngobrol lebih jauh. Ya, kita akan bisa melihat dengan jelas bagaimana dari tidak ada apa-apa bisa memberikan Menjadi arti ada, hidup ya. bagi orang lain. Ya, mungkin ini SMS terakhir dari 5386. Saya Agung di Batam Center. Saya mau tanya bagaimana menanggapi teman yang suka bercanda kasar, tapi kalau dicandai dia sering tersinggung. Terima kasih dari Agung. Kalau saya jelas orang-orang suka bercanda kasar, ya saya nggak suka dengan orang bercanda kasar. Ya. Saya tidak akan berusaha terlalu mendekat kepada orang tersebut. Ya udah, saya berteman biasa saja. Tidak. Kenapa? Karena kalau saya berteman terus dengan orang yang bercanda kasar, canda saya juga nanti akan jadi kasar. Jadi terpengaruh juga, Jadi Pak ya? terpengaruh. Iya, kebawa. Jadi makanya waktu kita canda dia tersinggung, mungkin jangan-jangan canda kita juga sudah kasar. Jadi ya salah siapa, Pak? ini bukan masalah cari salah benar, tapi bagaimana kita bersikapnya. Waktu kita bersikap kepada orang yang kasar, ya sudah. Bagaimana dia kasar, ya sudah. Jangan terlalu dekat dengan orang yang kasar, omongan pedas dan segala macam. Ya. Dan juga kita juga harus lihat ya, diri kita aja nggak suka kok dicandain kasar gitu. Jadi kitanya juga udah deh gitu, janganlah kita juga candain kasar orang lain. Kadang-kadang kita nih ngerasa karena kita korban, jadi kita sah buat kita untuk jadi pelaku gitu. Tanpa kita sadari kita jadi bikin orang lain jadi korban lagi gitu. Ketika orang lain terluka, nanti dia cari lagi mau cari korban lagi gitu. Dia jadi pelaku lagi gitu. Jangan kita harus memutuskan rantai ini gitu. Kalaupun kita jadi korban, ya belajarlah supaya kita jangan sampai jadi pelakunya gitu. Ya. Sayang sekali waktu juga memisahkan. Mungkin ada yang mau disampaikan buat pemirsa di rumah? Iya, orang lain punya keputusan apa yang dia lakukan terhadap kita. Tapi satu hal yang harus selalu kita ingat, bahwa kita sendiri pun punya keputusan untuk berbuat apa terhadap orang lain. Yang jelas satu hal, jangan biarkan keputusan yang orang lain ambil kemudian mengubah identitas kita menjadi siapa kita yang tidak sebenarnya. Apabila keputusan orang lain menyakiti hati kita, jangan biarkan kita juga mengambil keputusan untuk melakukan hal yang sama, tapi balaslah itu dengan kasih sayang dan kebaikan. Mantap. Ya. Dari Pak Susilo? Saya cuma ingin bilang begini, kasih Tuhan merubah segalanya. Iya. Waktu Anda mengalami sensitivitas, sakit hati, lihatlah kasih Tuhan yang tanpa syarat pada kita, dan itu akan merubah hidup kita. Iya. Ya, luar biasa sekali buat Bu Dita, Pak Susilo. Terima kasih buat malam hari ini. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada pemirsa yang telah setia menyaksikan siaran New Life pada malam hari ini, dan kami mohon maaf karena tidak semua SMS yang masuk kepada kami bacakan semua berhubung keterbatasan waktu. Namun bila pemirsa masih tetap ingin mendapat jawaban langsung dari narasumber kami, Anda tetap dapat menghubungi melalui telepon di nomor yang sama di 0819 081 77771. Ya, semuanya free, pemirsa bisa bertemu langsung dengan narasumber kita. Ya, kami juga mohon maaf mungkin sama kami siaran ada sikap kami ataupun tutur kata kami yang kurang berkenan. Tujuan dari acara ini supaya kehidupan kita menjadi lebih baik dan lebih bermakna. Ya. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak pada kru Batam TV yang bertugas pada malam hari ini.
Karena tanpa bantuan dan kerjasama dari Anda semua, tidak mungkin acara ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Ya, pemirsa bisa bergabung di Facebook New Life. Pemirsa di sana bisa menyaksikan video kami yang Jumat-Jumat yang kemarin dengan tema yang tentunya tidak kalah menarik, dan pemirsa bisa bergabung di New Life Spasi Batam TV. Ya, terima kasih banyak pemirsa. Saksikan terus siaran New Life setiap hari Jumat Pukul 11 malam hanya di stasiun TV kesayangan kita semua di Batam TV. New Life.